Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang siklus air dan manfaatnya. Siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 5, tema 8, subtema 1, muatan IPA. Anak-anak, air adalah sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup di bumi. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini artinya jumlah air di bumi tidak akan habis dan selalu ada. Anak-anak, tahukah kalian mengapa jumlah air di bumi tidak akan habis? Nah, kalian pasti tahu tentang hujan. Apakah kalian tahu dari mana hujan berasal? Atau, tahukah kalian bagaimana awan terbentuk? Anak-anak, air yang tidak habis atau terbentuknya hujan dan awan, ternyata hal ini disebabkan karena adanya proses siklus air atau daur air. Siklus air atau daur air adalah proses pendauran air secara alami dengan melalui beberapa tahapan. Proses daur air dapat berlangsung salah satunya karena adanya sinar matahari di bumi. Tahap pertama siklus air adalah evaporasi. Tahap ini adalah merupakan suatu proses penguapan air pada permukaan bumi yang disebabkan oleh energi panas matahari. Semakin besar energi cahaya matahari yang masuk ke permukaan bumi, maka laju proses evaporasi juga akan semakin cepat. Akibat proses evaporasi adalah naiknya uap air ke atas dan berkumpul menjadi satu sehingga terbentuknya awan. Dengan bantuan angin atau udara yang bergerak membuat awan-awan itu berkumpul dan membesar menuju tempat yang suhunya rendah, sehingga membentuk butiran es atau air. Proses ini disebut kondensasi. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, maka butiran air itu jatuh ke bumi. Proses ini disebut dengan proses presipitasi, yaitu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun bisa berupa salju, hujan, kabut, ataupun embun. Anak-anak, air hujan akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan akhirnya bermuara di laut. Proses ini disebut dengan proses limpasan, yang merupakan proses air mengalir di atas permukaan bumi. Nah, anak-anak, dari siklus air kita jadi tahu mengapa jumlah air di bumi cenderung tetap dan bagaimana terbentuknya hujan maupun terbentuknya awan. Selain itu, air juga mempunyai banyak manfaat untuk makhluk hidup. Antara lain, 1. Manfaat air untuk manusia. Untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Untuk keperluan perdagangan. Untuk keperluan peternakan.
sebagai tempat media transportasi dan lain-lain. 2. Manfaat air untuk hewan. Untuk menjaga suhu tubuh, mengatur tekanan osmosa darah sehingga darah tetap encer, berperan untuk melancarkan pencernaan, sebagai alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh, untuk memproduksi susu dan lain-lain. 3. Manfaat air untuk tumbuhan. Untuk melarutkan unsur hara dalam tanah sebelum diserap oleh akar. Mengangkut dan menyerap zat hara tersebut. Sebagai media berlangsungnya proses biokimia. Air sebagai alat gerak pada tumbuhan seperti gerak nasti. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.